Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas formasi yang kedua. Kalau pada episode sebelumnya kita bahas formasi yang pertama, yaitu 3-4-3. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang formasi 3-5-2. Di Liga 1 ya di Indonesia, salah satu tim yang menggunakan formasi 3-5-2 adalah PSM Makassar dengan coach Bernardo Tavares. Formasi 3-5-2. Nah, seperti apa formasi 3-5-2 ini? Nah, formasi 3-5-2 ini ketika menyerang biasanya berubah menjadi 3-3-4. 3-3-4 ya. Jadi nanti penyerang itu masuk ya. Jadi dua penyerang utama itu kemudian nanti akan dibantu oleh dua penyerang sayap kanan maju, sayap kiri masuk. Juga menjadi berubah jadi 3-3-4 itu ketika menyerang. Ketika bertahan 3-5-2 ini berubah biasanya menjadi 5-3-2. 5-3-2. Jadi penyerang sayap kanan, sayap kiri itu kalau ketika menyerang dia masuk ke kanan, ketika ke depan, nah ketika bertahan dia pindah ke belakang gitu, hybrid ya, membantu pertahanan sehingga tercipta 5-3-2. Nah, kalau di timnas Indonesia, formasi ketika bertahan 5-3-2 ini diperagakan di babak kualifikasi round 2 ketika menghadapi Irak. Pada saat itu timnas Indonesia kalah 5-1. Nah, formasinya seperti itu, 5-3-2 ketika bertahan. Tapi sayang itu kemudian bisa diobrak-abrik oleh Irak pada saat itu. Nah, 5-3-2 itu formasi yang terjadi ketika bertahan ya. Ketika menyerang tadi bisa 3-3-4 atau bahkan bisa juga 3-2-5. Itu tergantung situasi. Karena biasanya lawan yang dihadapi juga itu menjadi pertimbangan apakah formasi ini bisa lebih fleksibel atau tidak. Apa keunggulan daripada formasi 3-5-2? Formasi 3-5-2 ini mencoba menempatkan pemain banyak di tengah sehingga aliran bola itu sebisa mungkin agak terlambat atau agak kesulitan untuk masuk ke jantung pertahanan karena banyaknya jumlah pemain di tengah gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan strategi untuk mid block. Jadi untuk membloknya itu di tengah, bukan terlalu dalam gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau berhadapan misal dengan formasi 4-3-3, nah berarti kan akan ada banyak pemain di tengah gitu ya. Jadi menempatkan pemain di tengah itu keunggulan daripada formasi 3-5-2. Hanya saja dari sisi penyerangan biasanya ini agak kurang. Kenapa? Karena hanya menempatkan dua penyerang. Berbeda dengan 3-4-3 tadi, penyerangnya lebih banyak ya, ada 3 ketika awal, apalagi ketika masuk nanti menjadi 5. Nah, ini kan menjadi 4 itu. Jadi biasanya ketajamannya itu dianggap 3-4-3 dan 3-5-2 itu, nah menempatkan 2 striker dengan 3 penyerang itu tentu keefektifan dan ketajamannya dianggap lebih baik dengan 3 penyerang seperti itu. Nah, dan biasanya kalau kita lihat PSM Makassar sebagai contoh daripada formasi 3-5-2 ini itu kan relatif menunggu. Artinya mereka tidak melakukan open play, tidak melakukan serangan secara terbuka, tetapi lebih banyak menunggu kemudian baru melakukan counter attack ya atau serangan balik seperti itu. Nah, jadi formasi 3-5-2 ini ketika menyerang itu menjadi 3-3-4 atau bisa juga 3-2-5, sedangkan ketika bertahan itu berubah menjadi 5-3-2. Nah, di Indonesia coach Bernardo Tavares biasanya menggunakan formasi ini. Dan ketika timnas Indonesia kemarin melawan Irak pada round 2 itu juga menggunakan formasi ini yang sayangnya bisa diobrak-abrik oleh Irak. Nah, itu formasi yang kedua ya dengan skema 3 center back.